Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melanjutkan pembahasan kita materi tentang Laravel. Kemarin kita sudah belajar membahas eh, ini ya, migrasi. Sekarang kita akan coba masuk ke authentication and authorization. Ya, sebelum itu ya akan coba bahas dulu. Kita akan mulai dari autentikasi dulu, baru kita nanti ke authorization-nya. Ya, authentication itu apa ya? Jadi nanti sebenarnya Laravel sudah menyediakan istilahnya boilerplate ya kalau nggak salah, saya lupa. Eh, jadi autentikasi yang memang sangat mudah diinstalasinya ya. Jadi memang sudah dikonfigurasi semuanya oleh Laravel, dimulai dari eh, tabel yang disediakannya karena kemarin sudah melakukan migrasi, artinya sudah dibuatkan karena yang tabel users itu adalah sebenarnya bagian dari untuk autentikasi tadi ya, itu sudah dibuatkan. Nah, konfigurasi autentikasi sebenarnya terdapat di file ada yang namanya out.php yang berada di folder config, yang di dalam terdiri dari beberapa dokumen untuk mengubah layanan autentikasinya. Kalau misalnya kita lihat sebentar di config di out ini ada beberapa ya. Nah, sebenarnya kalau misalkan dilihat yang utamanya itu adalah yang guard sama yang provider, intinya ada di sini ya. Secara default memang ada di guard sama di provider. Nah, kalau guard ini adalah bagian yang menjadi sebuah proteksinya ya, anggap proteksinya, karena di sini menggunakan session sebagai untuk menyimpan datanya, dan disediakannya providernya itu adalah yang user. Nah, kenapa menyediakan provider usernya? Artinya nanti saat autentikasi itu aktif, dia akan mengacu ke provider dengan nama user. Kalau misalnya kita cek di sini, provider usernya itu adalah menggunakan driver Eloquent dan mengacu kepada model user. Ya, artinya semua data yang berada di tabel user itu akan diambil saat kita sudah melakukan login tadi. Ya. Tadi ini sudah kita bahas ya sebenarnya ya. Jadi guards ini untuk menentukan bagaimana user terautentikasi pada setiap requestnya. Karena memang secara default itu hanya satu ya. Secara default memang namanya itu web. Tapi jadi pertanyaan, apakah kita bisa menambahkan guards yang lain? Itu bisa, silahkan. Cuma nanti agak studi kasusnya agak berbeda ya kalau misalkan kita menambahkan guardsnya. Non provider itu menentukan bagaimana data user ditampilkan dari penyimpanannya ya. Oke, kita akan coba mulai saja. Jadi karena memang sudah disediakan oleh Laravel, jadi ada beberapa tahapan. Ini adalah tahapannya. Kita mulai satu persatu. Yang kita install itu yang pertama, kalau misalkan dilihat dulu ada di sini, kita sudah jalankan ini Laravel. Di sini masih halaman awal ya, masih halaman welcome seperti ini. Halaman home, kita akan coba running dulu. Yang pertama itu adalah composer require Laravel UI. Jadi kita harus menginstal dulu Laravel UI-nya. Ini kita tunggu beberapa saat. Nah, kalau sudah, kita langsung install selanjutnya, yaitu adalah PHP Artisan UI. Karena kita front end-nya sebenarnya bisa ada tiga biasanya kalau nggak salah ya. Ada yang Bootstrap, ada yang Vue, ada yang React. Karena kita belum akan menggunakan front end yang menggunakan basis JavaScript seperti Vue atau React. Jadi kita gunakan Bootstrap saja dulu. Bootstrap. Optionnya itu adalah out karena kita akan menginstal autentikasinya. Kalau misalkan sudah, nah sebenarnya yang out ini di rute ini sudah muncul ya. Nah ini sudah dibuatkan sebenarnya root out, sama ini untuk yang home-nya. Lalu untuk resource pun di view ini out sudah ada, sudah dibuatkan ya, sudah dibuatkan. Di app pun
Di controllernya sudah ada out controllernya khusus untuk semua proses autentikasi, dan home control sebagai home-nya ya. Namun di sini belum selesai karena harus ada yang dijalankan. Kita harus install npm-nya karena ini untuk menginstal node modules nanti ya. Jadi kita jalankan saja npm install dan npm run dev. Jadi biar sekalian. Jadi ada perbedaan, ada dua hal ya. Jadi saat kita npm run itu ada npm run dev, ada npm run build. Jadi kalau misalkan untuk npm run dev itu hanyalah untuk di proses tahap development. Nah, kalau misalkan kita mau production itu bisa menggunakan npm run build ya. Nah, kita tunggu dulu, lumayan agak lama ya. Oke, saya coba running npm run dev lagi biar mixnya jalan. Oke, ini sudah selesai. Ini sudah di compile CS-nya. Nah, kita bisa cek hasilnya. Kalau misalnya halaman ini kita refresh, ini kan masih kosong. Harusnya nanti akan muncul sebuah menu sebelah kanan atas ini untuk login dan register ya kalau salah. Nah ya, login dan register. Jadi semua kebutuhan untuk autentikasi ini sudah disiapkan, dimulai dari login, kalau forgot password pun bisa, sudah selesai, sudah bisa dibuatkan. Untuk register juga pun udah dibuatkan juga ya. Jadi sebelum kita dapat login, kita harus melakukan register dulu ya. Kita akan coba dulu. Saya akan buat nama saya sendiri. Untuk password secara default memang di set dari validationnya itu harus minimal 8 karakter ya. Nah, kalau sudah, dan ini langsung login ya. Sini kalau misalkan logout itu bisa langsung logout ya. Kalau misalkan login, kita mulai lagi dari awal. Ini loginnya menggunakan email. Ini sudah bisa login lagi ya. Nah, itu untuk login secara defaultnya ya. Jadi sebenarnya Laravel memang menentukan untuk login itu menggunakan email sama password sebagai atribut untuk melakukan loginnya. Nah, yang jadi pertanyaan itu adalah misalkan kita pengen menggunakan bukan email sebagai loginnya, itu bisa atau enggak, atau nanti kita ganti menjadi username misalkan ya sebagai syarat untuk loginnya, itu bisa saja. Nah, kita akan coba lakukan itu. Kita akan coba mengganti bukan email, tapi kita akan menambahkan username menjadi sebagai loginnya. Nah, yang pertama kita akan lakukan, karena di sini tabelnya belum ada, kita lihat dulu user ya. Nah, ini data user ini adalah untuk loginnya. Nah, ini data yang sudah kita input tadi. Karena di sini belum ada username, kita akan coba tambahkan username ya. Makanya kita akan buat dulu sebuah data migrasinya. Make migration. Saya akan coba add column username user table. Tabelnya sama dengan users ya.
Nah, kita langsung cek aja bagian migrasinya. Ini sudah ada. Nah, di sini kita coba tambahkan atau buatkan user ya. Untuk yang username, saya coba menggunakan string username. Saya set 25 saja. Lalu dia harus unique. Dan kita set setelah ID seperti ini ya. Oke, kalau sudah, kita coba jalankan migrasinya. PHP Artisan migration. Oh ya, sorry, migrate. Oke, sudah selesai. Di sini sudah ada ya. Ini username sudah ada, sudah muncul. Ini sudah ada, cuma di sini belum, tadi masih kosong. Ya, coba tambahkan aja dulu username-nya. Jadi nama saya aja. Nanti agar dapat login ya, karena tadi ini masih kosong. Nah, setelah itu, kalau misalnya kita lihat di sini, kita logout aja dulu. Yang jadi pertanyaan di sini adalah kita masih belum dapat login. Loginnya masih tetap menggunakan email sebetulnya ya di sini. Nah, yang harus kita tambahkan itu adalah kita coba masuk ke login controllernya, login controller di sini, untuk menambahkan sebuah atau mengubah ini ya, mengubah yang awalnya email menjadi username sebagai kuncinya. Kita bisa menambahkan sebuah fungsi sini, public function username. Kita ubah aja return username, karena secara default sebenarnya di sini bukan username tapi email ya. Jadi kita seolah melakukan sebuah overriding terhadap email tadi yang menjadi kunci dari loginnya ya. Setelah ini sudah selesai belum, karena di dalam filenya ini masih menggunakan email address ya. Berarti kita harus ubah dulu untuk tampilannya. Tampilannya ada di out, di login yang ini ya. Di login kita cek, nah ini kita ubah aja yang email menjadi username. Semua yang berhubungan dengan email ya. Teksnya, tipenya teks, username, error username valid message. Oke, ini menjadi username ya. Ini sudah selesai belum? Dan register ini masih belum, masih ada email address di sini ya. Nah, kita ubah lagi untuk yang username-nya. Untuk yang register kita bukan mengubah tapi menambahkan ya. Tambahkan aja satu kolom lagi di sini. Yang ini menjadi user, ini menjadi username. Ini belum sama ya. User, errornya sama, ini user juga. Oke, kita refresh. Nah, ini username sudah ada ya. Jadi kalau misalkan, oh ini belum selesai juga ya, nanti kita cek dulu ya. Soalnya kalau misalkan ini di input, username ini belum akan muncul ya. Nah, agar username ini bisa ke input atau nanti bakal error, agar dapat ke input, kita buka register controllernya, dicari di sini yang labelnya sebenarnya validator. Sebentar, kita cek dulu untuk yang user mana ya, modelnya. Nah, ini ya,
name, email, sama password. Ya, kita tambahkan jadi user name seperti ini ya. Lalu kalau misalnya kita di register controller, ini hanya sekedar validator ya. Kalau misalkan maupun silakan di sini kita bisa tambahkan username require string max-nya tadi 25 ya. Lalu kita bisa set unique juga. Nah, seperti ini. Untuk validator, nah ini create-nya juga tambahkan username, data, username seperti ini. Dah, name, username, email, sama password. Jadi untuk register ini sudah bisa dimasukkan. Untuk yang login pun harusnya sudah bisa ya. Kita akan coba login. Loginnya tadi menggunakan nama saya sendiri, passwordnya login. Nah ini sudah bisa ya. Jadi bukan lagi menggunakan email sebagai loginnya ya. Oke, sebentar. Ini tadi ada tahapan-tahapannya ya. Nanti bisa dicek aja, nanti saya share tahapan-tahapannya apa aja yang harus diubah. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai manual authentication. Artinya manual authentication ini sebenarnya berfungsi untuk membuat aplikasi sesuai dengan kebutuhan sistem. Misalkan gini, login yang tadi kita hanya bisa menggunakan dua atribut ya, dua atribut untuk loginnya, yaitu username sama password. Nah, seandainya karena di dalam kasus yang lain pun ini bisa akan terjadi ya. Misalkan yang bisa login itu adalah hanya user yang aktif saja. Artinya kan harus ada sebuah kolom status lah, anggap status. Kalau misalkan dia true maka dia aktif, kalau misalkan false maka dia tidak bisa login. Artinya ada penambahan 3 atribut, yaitu username, password, sama status ya. Nah, apakah bisa kita lakukan seperti itu? Itu bisa ya. Tahapan yang pertama, ini kita buat dulu file migrasinya. Artinya kita akan menambahkan sebuah status di dalam usernya ya. Di dalam user, nanti kita akan tambahkan usernya. Nah, di defaultkan aja nanti di sininya. Nanti kita ubah login controllernya ya. Kita jalankan aja dulu step yang pertama ini. Kita buat lagi migrasinya. Artisan make migration. Saya akan coba add column status users tabelnya ke user. Ini yang tadi ya. Yang tadi saya hapus dulu. Nah, kita tambahkan aja di sini table saya setup menjadi boolean status. Kita akan simpen di setelah remember token saja ya. After remember token, lalu kita setup defaultnya itu adalah true atau oke, ini boolean sih bisa ya. Jadi kita setup true, jadi ini hanyalah sebuah pilihan, jadi tidak usah langsung diinputkan secara manual. Jadi setiap user yang akan muncul atau yang dibuatkan, yang terregister, dia akan langsung statusnya aktif ya. Oke, ini sudah, kita migrate saja PHP Artisan migrate. Oke, saya close, kita cek di sini status sudah ya, no, dan defaultnya adalah 1. Nah, ini sudah sudah dibuatkan. Lalu tahapan yang selanjutnya kita masuk ke login controller ya. Nah, kita bisa lihat di sini
di authentication di dokumentasinya ya. Di sini ada manual authentication user. Kok remembering user. Kita cek dulu di sini sebentar. Kayak bukan di sini. Sebentar. Nah, ini manual, kita akan coba gunakan yang yang ini saja ya, aktif. Sebentar, yang ini aja deh, if. Oke, kita copy aja semua yang ini ya, kita paste di login controller. Oke. Untuk fungsi ini sebenarnya bukan authenticate ya, jadi fungsinya harus menggunakan fungsi login, karena dari file yang ada di sini, ada di foundation authenticator ini sebenarnya kita melakukan kita menuliskan fungsi ini adalah untuk melakukan overriding yang ada di sini. Ya, kalau misalkan tadi authenticate itu tidak akan tidak akan ter-override, jadinya harus nama fungsinya harus sama ya. Jadi nama fungsi yang benarnya itu adalah sebenarnya login ya. Kita tidak akan melakukan validasi di sini, biar dilangsungkan saja. Lalu untuk manualnya kita akan gunakan fungsi yang out ya. Nah, kita copy saja. Nah, ini kita tidak menggunakan kredensial. Sebentar. Karena tadi tidak menggunakan kredensial, jadi kita langsung saja di sini. Attempt yang pertama adalah username tadi. Request username, password, request password, dan satu lagi itu adalah statusnya sama dengan 1 ya, karena nanti akan melakukan pengecekannya sini ya. Session regenerate sudah, redirect intern dashboard, internnya nanti ke home. Oke. Ini sudah kita coba buatkan. Jadi kalau misalkan manual, kita bisa tambahkan satu persatu di sini ya. Terus menggunakan kredensial juga tadi bisa. Karena saya kan tidak menggunakan kredensial, kita coba untuk yang langsung di attempt satu persatu saja seperti ini. Nah, kita coba loginkan atau saya matikan dulu ininya ya, status yang ininya. Ini kan statusnya masih true. Saya coba ganti false. Kita coba dulu cek bisa login atau enggak. Bisa login. Try class micro does not exist. Sebentar, redirect. Apa nih? Request ya. Oke, untuk yang requestnya oh ya, harus menggunakan use request itu berarti sebentar. Nah, Illuminate HTTP request ini belum ditambahkan di dalam penggunaan ini. Dah, Illuminate HTTP request ini service. Oke, kita refresh lagi. Out. Oke, berarti kita cek di sini ya. Ya, harusnya ada dua di sini ya. Nih. Tadi request sudah, saya langsung aja deh sama outnya juga. Karena memanggil kelas out, sedangkan di sini tidak dipanggil ya. Jadinya harus seperti ini. Oke. Coba refresh lagi. Saya ulang ya.
Nah, tidak bisa login ya. Jadi ya karena tidak ada ini ya, tidak ada apa namanya, harusnya sih muncul ini. Oh, email tidak ada di sini. Kita ganti username. Ya, tadi emailnya memang nggak ada. Ya, bisa. Nih, the file credential do not match our record. Jadi tidak aktif sebetulnya ya. Tapi kalau misalkan kita ulang lagi, kita aktifkan usernya, kita coba login lagi. Nah, ini bisa ya. Jadi sistemnya sudah bisa berjalan, atau kita sudah bisa melakukan manual authentication ya. Jadi yang terpenting tadi atribut apa saja yang bisa menjadi kunci untuk loginnya silahkan dimasukkan saja. Ini sisanya tinggal tadi lihat dari dokumentasi aja ya, silakan itu sama. Nah, selanjutnya akan kita bahas, ini pun ada cara-caranya ya. Selanjutnya itu adalah kita akan melakukan multi-out system. Jadi multi-out system ini kalau yang tadi yang akan kita lakukan di sini, yang tidak kita lakukan ini kita hanya memiliki satu tipe user. Artinya ya user biasa saja, semuanya sama. Cuma untuk yang multi-out system ini lebih ke saat kita masuk itu sistem memiliki apa namanya ya, memiliki behavior untuk menentukan user itu dia sebagai siapa ya. Jadi tergantung, misalkan saya sebagai user, misalkan saya sebagai dosen, artinya dosen tadi kan tidak bisa mengakses menu yang ada di student. Begitu juga dengan student tidak bisa mengakses menu yang ada di dosen ya. Nah, multi-out system kita menyebutnya dengan multi-out system. Multi-out system ini memiliki arti bahwa setiap pengguna yang masuk ke dalam sistem dibedakan berdasarkan hak akses pengguna terhadap fitur yang disediakan oleh sistem. Dalam satu sistem harus memiliki batasan hak akses untuk setiap pengguna. Artinya setiap tipe pengguna memiliki fitur-fitur yang dapat diakses hanya oleh pengguna tersebut. Artinya semua fitur yang tersedia tidak dapat diakses oleh semua tipe pengguna. Nah, analoginya gini. Misalkan tadi kita sudah menggunakan out ya, artinya kita sudah punya kunci utama sebagai loginnya. Nah, analoginya gini, kita misalkan masuk ke sebuah rumah, walaupun itu sebenarnya bukan rumah kita lah, anggap bukan rumah kita. Nah, tapi kita memiliki kunci untuk masuk ke situ, ya. Nah, kunci pertama itu, kunci depannya, kunci rumahnya tadi, anggap itu sebagai login. Ya, jadi kita bisa buka nih, karena kita sudah melakukan register dan kita punya kuncinya dan kita bisa masuk. Nah, di dalamnya itu memiliki banyak ruangan yang tertutup. Ya. Nah, artinya kalau misalnya kita sudah masuk ke sistem, anggaplah ke sebuah rumah tadi, yang jadi pertanyaan, apakah kita bisa mengakses ke setiap atau ke semua pintu yang ada? Ya, tentu tidak, karena pintu tersebut memang tidak diperuntukkan untuk semua orang bisa masuk ke dalam ruangan tersebut. Ya, jadi setelah kita masuk, kita misalkan saya sebagai dosen, nah saya hanya bisa masuk misalkan ke ruangan A saja. Ya, artinya kita bisa masuk sana. Ya, untuk yang ruangan B dan C itu untuk user yang lain yang memiliki hak akses yang berbeda. Ya, jadi analoginya seperti itu. Ya, login itu adalah kunci pertama yang masuk ke dalam rumah. Nanti kita akan menentukan akses bagaimana user tersebut boleh masuk ke dalam ruangan tertentu atau tidak. Nah, akses tersebut kita akan menggunakan yang namanya itu adalah menggunakan gate ya, atau gerbang. Nah, nanti kita bahas di sini. Sebenarnya dalam menggunakan untuk gerbang nanti itu kita bahas di dalam otorisasi ya. Sebelum kita masuk ke otorisasi, kita akan melakukan dulu multi level dulu di sini ya. Nah, sebenarnya ada dua cara di dalam multi out system ini. Yang pertama adalah menggunakan multiple guard yang kita setup di dalam config dan app filenya. Yang kedua itu adalah menggunakan roles based authorization system ya. Nah, kalau misalkan menggunakan multiple guard,
Artinya kita menambahkan di mana ya? Menambahkan dalam config-nya di out di sini. Nah, seperti ini. Jadi nah, kalau misalkan menambahkan ya kita bisa tambahkan lagi di sini. Misalkan web, kita copy lagi di sini. Misalkan kita gunakan lecture, drivernya session, nanti providernya itu adalah lectures. Lalu di dalam providernya pun ini harus kita tambahkan lagi. Ini bukan lectures, drivernya Eloquent, dan nanti mengakses ke model lecture seperti ini. Ya, ini kalau misalkan menggunakan multiple guard-nya. Nah, cuma yang jadi masalah kalau misalkan menggunakan multiple guard ini, artinya setiap halaman itu harus dibuatkan satu persatu untuk setiap usernya. Ya, jadi harus memiliki satu pintu tertentu. Ya, jadi pintunya berbeda. Nah, untuk kali ini saya tidak menggunakan multiple guard yang ini. Ya, jadi kita akan hanya menggunakan satu login, tetapi kita nanti akan pisahkan dia sebagai siapanya. Ya, mana tadi? Nah ini, jadi kita akan menggunakan role based authentication system. Ya, jadi katanya memang oh ya, untuk yang login tadi, kalau misalkan menggunakan multiple guard, bukan hanya kita memiliki login yang berbeda, tapi juga tabelnya itu tabel loginnya itu harus dipisah. Karena kan tadi providernya ke setiap tabel yang berbeda atau ke setiap model yang berbeda, ya. Nah, itu jadi sebenarnya tidak efektif, ya. Nah, jadi katakan juga katanya satu tabel itu untuk user untuk login itu lebih baik untuk sistem autentikasi. Jadi semuanya kita tebuk di sana, tapi kita bedakan dengan menggunakan role ID nanti kita akan buat itu. Nah, kita akan buat setup ya. Kita akan setup. Ini bukan menggunakan user administrator ya. Jadi kita akan buat 1 dan 2 role-nya ya. Yang normal student itu memiliki yang kalau misalkan value-nya 2 berarti maka dia student, yang 1 berarti dia sebagai lecture-nya ya. Nanti kita akan buat yang ini. Oke, sebelumnya kita akan buat dulu sebuah tabel. Kita harus buat dulu tabel role-nya ya. Cek dulu deh. PHP artisan make migration create roles table create roles. Jadi kita buat tabel roles-nya dulu karena ini akan menjadi roles ini akan menjadi sebuah ini ya tabel reference untuk kolom role ID di tabel user ya. Jadi kita harus buat dulu. Jadi kita akan buat dulu migration ini sudah, ini create tapi nggak apa-apa. ID kita hanya menambahkan name-nya ya, string name 25. Nah, selesai. Kita coba lakukan migrate. Ini sudah. Nah, setelah sudah, kita akan coba isi datanya. Kita akan buat seeder. Role seeder. Oke. Role seeder sudah ada. Nah, kita akan buat menggunakan database ya. DB query itu sebentar. Kita akan coba menggunakan DB query aja ya. Database query builder use-nya ini. Oke, use first dash eliminate DB. DB table rows insert. Oke.
value yang pertama nanti kita setup ID-nya untuk yang satu itu adalah untuk lecture ya. Carbon kernel ini untuk yang updated add-nya ya. Updated add yang pertama kita copy saja biar lebih cepat. Ini untuk yang koin yang kedua untuk yang student ya. Oke, kalau sudah kita coba running seedernya. PHP artisan db seed raw seeder. Nah, sudah ada. Kita cek dulu database-nya. Ini raw sudah ada, datanya sudah juga, ID name-nya lecture student ya. Selanjutnya kita akan coba nambahkan raw ID di user ini ya. Jadi kita akan coba tambahkan untuk yang user ini. Oke, kita buat migrasi lagi. PHP artisan migration add kolom role ID ya, user table user. Yang sudah ada add kolom role ID user, table harus menggunakan big integer ya, big integer karena tadi ID row ini secara otomatis kan menggunakan big integer sebetulnya ya. Jadi kita setup jadi big integer. Role ID after saya gunakan remember token, jangan lupa unsigned, dan saya setup defaultnya itu adalah untuk student itu adalah 2 ya, setup seperti ini aja dulu ya. Langsung kita buat relasinya table name role ID reference ke ID on rows on update saya pakai cascade, dan on delete cascade juga. Sudah kita coba lakukan migrate. Nah, sudah, kita cek dulu datanya. Ini sudah ya, sudah ada row ID, row ID sudah ada, dan ini sudah terhubung ke rows kolom ID ya. Ini sudah berelasi ya. Oke. Nah, kalau sudah, kita akan coba setup view-nya. Saya login dulu di sini. Nah, kita akan coba menambahkan tombol di sini ya. Kita akan coba buat tombol untuk yang lecture sama student.
karena saya sebagai lecturer, student ya, tadi otomatis kita setup jadi student. Yang nanti yang muncul itu adalah tabel yang student. Kalau misalkan kita sebagai lecturer, nanti akan muncul menunya pun sebagai student saja ya. Nah, kita akan buat dulu menunya. Menunya ada di ada di layout, add, navbar itu berarti yang drop down yang ini ya. Saya coba tambahkan ini deh. Bentar ya. Kita coba dulu. Dulunya nanti kita lakukan lecture. Kita buat satu lagi untuk yang student. Oke, kita lihat dulu hasilnya. Nah, ini sudah ada ya. Oke. Nah, lalu kita lihat dulu sini. Kita sudah lakukan ini, lakukan consider sudah, di kolom sudah, tapi ini sudah. Nah, nanti ada sebuah batasan lain, yaitu bagaimana orang tersebut harus sesuai. Artinya kalau misalkan saya student ya berarti ya saya hanya bisa mengakses untuk yang menu student saja, tidak bisa mengakses menu ke lecture juga dan seterusnya ya. Nah, nanti akan ada yang namanya adalah middleware. Jadi middleware ini sebenarnya tadi authentication login itu sebenarnya menggunakan middleware, tapi middleware bawaannya itu adalah middleware out. Yang akan kita lakukan ini, kita akan membuat sebuah middleware untuk melakukan pengecekan apakah role tersebut dia sebagai user student ataupun menggunakan lecture ya. Jadi kalau misalkan dia bukan sebagai student tapi mengakses halaman student, maka dia akan ditampilkan halaman forbidden ya, karena di sini menggunakan abort 403 ya. Kita buat dulu middleware-nya. PHP artisan make middleware, kita gunakan check role. Nanti akan muncul di folder middleware ya yang ini. Nah, ini sudah ada. Nah, kita buat di sini if role sama dengan lecture dan out user role ID tidak sama dengan 1, maka akan di abort 403. Oke. Oh ya, kita akan coba namakan satu parameter lagi di sini, yaitu string. Variabelnya itu adalah role, karena nanti kita akan inputkan dia di dalam middleware-nya ya. Kita akan coba inputkan. Satu lagi untuk yang student, ini untuk yang role-nya student. Out berarti tidak sama dengan 2 ya. Nah, ini sudah middleware-nya. Nah, kalau sudah, jadi middleware tidak akan bisa kepakai kalau misalkan tidak didaftarkan ya. Nah, untuk pendaftarannya kita bisa masuk ke kernel. Nah, di sini ada kernel. Nah, tadi seperti yang saya sudah bilang di awal, yang default itu adalah yang out ya. Ini sudah ada. Nah, sekarang kita tambahkan lagi karena baru kita buat lagi di sini. Saya namanya row. Lalu alamat middleware-nya ya, http middleware check row class seperti ini ya. Jadi artinya kita sudah mendaftarkan middleware check row tadi, nanti dipanggilnya menggunakan atau inisialnya menggunakan role ya. Ini sudah.
Nah, selanjutnya yang akan kita lakukan itu adalah bagaimana kita menerapkan yang role yang ini, ya. Artinya kalau tadi, kalau misalnya kita lihat di sini, kita akan coba gunakan middleware-nya. Nah, kalau misalkan di sini ya middleware-nya jadi sebenarnya ada di out ini. Nah, ini sudah otomatis sebetulnya untuk notification. Nah, kita akan coba buat sebuah root lagi, ya. Saya coba matikan dulu ini. Root, kita akan coba menggunakan grouping, ya. Group yang pertama itu adalah middleware-nya itu yang pertama out. Ini untuk tahap pertama, untuk tahap pertama function jadi nanti sebenarnya kita ngebungkus kita mau buat sebuah rute tapi dibungkus dengan dua middleware. Yang pertama itu adalah login, yang tadi analogi yang kunci rumah tadi. Yang kedua itu adalah kalau misalkan dia bisa mengakses pintu yang mana, ya. Lalu kita buat lagi di sini untuk yang middleware itu yang lecture dulu, ya. Kalau misalkan role-nya itu adalah lecture, oke, biar lebih enak dilihat. Kalau dia role-nya lecture, terus prefixnya nanti kita akan arahkan menggunakan lecture. Lalu untuk S-nya ini adalah untuk ini ya, penggunaan name, fungsi name di dalam root-nya. Ya, jadi akan lebih memudahkan di sini. Ketik seperti ini. Root function. Nah, kita coba tambahkan yang ini. Nah, ini saya coba masukkan aja biar lebih gampang. Oke, seperti ini aja dulu, ya. Nanti kita akan coba tambahkan aja, ya. Jadi ini belum akan berjalan, ya, menunya. Biarkan aja dulu. Kita buat yang kedua. Yang kedua ini adalah untuk yang student. Prefixnya juga student dan S-nya kita gunakan student titik juga. Kelas. Oke. Nah, jadi pembahasannya, jadi di sini kita bisa lihat terdiri dari dua lapis middleware, ya. Jadi pertahanannya ada dua kali. Yang pertama untuk yang out dulu. Untuk yang middleware out ini adalah khusus untuk login. Jadi saat kita masuk apakah login sudah bisa atau tidak. Jadi nanti user ini atau link ini hanya bisa diakses kalau misalkan dia sudah login dan memiliki role lecture, ya, seperti itu. Jadi karena ada dua cara. Kita refresh, not found. Oh ya, lupa saya. Coba aktifkan dulu. Saya logout dulu. Ini saya sebagai student, ya. Kalau lecture not found. For student not found, harusnya for bit. Oke, kita buat dulu di sini. Kita pisahkan aja, ya. Kita buat lecture dan student.
grafiknya lecture saja seperti ini, kosongkan nanti ini untuk yang student ya. Name-nya lecture home. Oke. Nah, coba kita tambahkan saya coba hapus dulu di home-nya ya. Di home kita buat lagi sebuah halaman. Yang pertama itu adalah untuk yang lecture, nanti saya akan arahkan ke halaman lecture. Untuk yang student, nanti kita arahkan ke halaman student. Oke, kita buat halamannya dulu. Basicnya berdasarkan dari home yang tadi aja, jadi biar tidak terlalu banyak halaman, tidak, karena belum terlalu ada isi juga di sini. Ya, ini kita belum akan mengolah value atau isi di dalam sebuah halaman. Coba di sini aja. Ini adalah halaman lecture. Lalu kita buat lagi untuk yang studentnya. Ini adalah halaman student. Oke. Oke. Ini forbid, jadi forbid ya. Kalau student ini sudah bisa. Ini adalah halaman student. Tapi kalau misalkan lecture ini forbidden. Ya. Jadi ada dua kemungkinan sebetulnya ya mengenai hak akses ini yang tidak boleh dipakai, yang tidak boleh diakses atau tidak. Kalau misalnya kita lihat di checkflow-nya ini ya. Nah, kalau misalkan menggunakan about for 403, artinya nanti akan menampilkan halaman seperti ini. Artinya halamannya forbidden. Nah, kalau misalkan kita tidak pengen menampilkan halaman, tapi dia kembali lagi ke halaman sebelumnya, kita bisa menggunakan return redirect, menggunakan redirect back seperti ini. Ya, ini hanya opsi saja. Kita coba ya. Misalnya kita lecture, dia kembali lagi, jadi dia tidak bisa diakses ya. Itu caranya. Aduh. Oke, selanjutnya oke, kita sudah tadi buat yang ini ya. Create route sudah bisa. Nah, yang terakhir pembahasan ini adalah mengenai authorization ya. Authorization ini dijelaskan bahwa dalam menjalankan autentikasi, Laravel menyediakan cara sederhana untuk melakukan otorisasi pengguna. Misalnya, walaupun pengguna telah terautentikasi, pengguna belum tentu terautorisasi untuk melakukan update maupun delete melalui lakukan model ataupun sebagainya. Ya. Nah, Laravel sebenarnya menyediakan dua cara. Yang pertama itu adalah gets dan policy ya. Nah, get ini menyediakan pendekatan autentikasi yang sederhana dan berbasis penutupan akses. Dan policies itu adalah seperti controller, merupakan kelompok logika di sekitar model atau sumber daya tertentu. Nah, untuk cara yang akan kita lakukan, itu kita akan menggunakan gates ya, jadi hanya untuk menutup saja ya. Jadi gates adanya adalah cara sederhana untuk menutup akses yang menentukan apakah pengguna diizinkan untuk melakukan tindakan tersebut atau tidak. Get didefinisikan dalam metode boot dari kelas outServiceProvider. Get selalu menerima user instance sebagai argumen pertama dan mungkin menerima argumen tambahan lainnya. Nah, kita akan coba gunakan gets. Nah, nanti kita akan tambahkan di sini ya. Jadi kita tidak usah membuat sebuah file lain, tapi kita langsung modifikasi aja di app provider outServiceProvider. Nah, tinggal tambahkan aja nanti sintaks yang ini ya. Nah, kita akan coba, kita buka di provider, ada outServiceProvider. Nah, kita tambahkan di sini. Ya, tadi itu kita gunakan gate define. Nah, kita definisikan nama gate-nya. Saya tambahkan manage lecture aja ya. Ini namanya manage lecture, jadi nanti kita get-nya itu adalah namanya adalah manage lecture. Function
Kita akan coba menggunakan user ya. Use app models user. Nah, di sini fungsinya user sebagai user, return ini kalau true ya, user memiliki role ID-nya itu adalah sama dengan 1 ya. Jadi get define ini true-nya itu kalau misalkan user ID-nya itu adalah 1, maka dia bisa mengaksesnya. Lalu untuk yang kedua, untuk yang manage student user, nah kalau misalkan role ID-nya itu adalah 2 ya. Nah, lalu cara menggunakan get-nya ini seperti apa? Nah, kita buka di halaman app-nya. Nah, karena tadi kan di sini ada menu nih. Sederhananya sih menutup akses menu ya. Jadi kita tidak bisa menampilkan halaman menu tersebut. Nah, di menu ini di sini ada halaman lecture. Artinya sebetulnya menu lecture ini hanya bisa diakses oleh yang memiliki akses sebagai lecture. Ya. Nah, cara menggunakan itu adalah kita menggunakan directive can. Tadi adalah manage lecture. Ini lalu di sini kita tutup dengan can. Yang satu lagi sama. Ini berarti manage student. Kita tutup dengan can. Oke, kita lihat hasilnya. Di sini ada dua menu. Kalau misalnya kita refresh, nah, yang lecture sudah tidak ada ya, jadi tidak dimunculkan walaupun kita akses melalui halaman URL, ini tetap bakal dibalikin lagi ya. Itu salah satu cara untuk menggunakan guest, jadi menutup akses bagi orang yang tidak memiliki akses pada fitur tersebut ya. Mungkin cukup sekian pembahasan. Ini sudah ada ya, tinggal dicek aja. Bisa dipraktekkan nanti. Mungkin pembahasan autentikasi dan otorisasi sudah saya jelaskan tadi. Silakan bisa dipraktekkan, nanti saya share juga mengenai file presentasinya. Silakan kalau mau ditanyakan nanti ditanyakan saja. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Saya coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.